Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kaspa Indonesia. Oke teman-teman, hari ini kita sudah memasuki minggu ke-66 teman-teman ya, dimana saya nabung Kaspa ya, Rp10.000 tiap minggu di Reku teman-teman. Dan hari ini adalah hari Kamis teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di kalender tanggal 19 ya, bulan Juni tahun 2025. Dan portofolionya makin ambles teman-teman ya. Ini udah mau nyentuh 286.000 ya, kayak apa, kerugian terendahnya teman-teman. Nah, ini market lagi turun lagi teman-teman ya. Ya beginilah saya dapat apa, harga murah lagi teman-teman. Minusnya 42%, 274.000 teman-teman ya, kurang lebih gitu ya. Nah, modal saya itu kan 650 kan, minggu kemarin minggu 65 ya. Jadi modal saya itu kalau 10.000 kali 65 berarti kan 650.000 teman-teman. Ya gitu. Jadi ruginya segini, 273.500. Oke. Ya, dan kita lihat di sini portofolio ya. Durasi investasi saya 458 hari teman-teman. Total Kaspanya 326,6. Harga rata-ratanya 1987 rupiah teman-teman ya, 1900. Oke. Ya, dan sebelum itu, sebelum saya beli teman-teman ya, ini ternyata saya baru ngeh teman-teman kalau Kaspa ini ada di futures teman-teman. Menu future ada tuh yang di tengah kan, di bawah tengah futures ya. Dan ini dia ada menu Kaspa USDT perpetual teman-teman ya. Nah, ini time frame-nya 1 hari. Ini ada yang 1 menit, nah ini nggak gerak, 5 menit, ini 1 jam teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat di sini di chart ya teman-teman. Ini sempat naik kan kemarin ya, sempat kayak naik. Ya, saya lihat di Binance sih teman-teman ya, naik, habis naik gini di 0,08 dolar ya, dia dibanting lagi turun teman-teman ya, all time low kalau nggak salah. Jadi bikin terendah baru teman-teman. Ya kan kemarin bisa dilihat ini candle 1 hari teman-teman. Ya, ini hijau kan. 6,59%. Habis itu didam lagi teman-teman. 6,51. Kayak jadi kalau main futures tuh ya gitu teman-teman ya. Jadi resiko gocek-gocekan lah kayak gitu teman-teman. Atau kita lihat sekarang di sini deh. Di chart yang ini teman-teman. 1 minggu. Nah, bisa dilihat di situ kan. Nah, ini tuh tanggal berapa? 16 Juni ya, jam 8:30 pagi sampai malamnya teman-teman. Jam 11 malam, jam 10 malam ini naik kan. Habis itu lihat, boom, bikin terendah baru. Ini kan terendahnya di sini teman-teman ya. Di titik sini. Dia naik, habis itu boom, bikin harga terendah baru teman-teman ya. Nah, itulah jadi kalau yang main futures yang dia pasang atas tuh, ini kan breakout ya teman-teman. Kan ini lihat nih di titik ini nih. Nah, harga yang di sini di lingkaran yang ini dia nembus harga di sini teman-teman. Nah, di area sini tembus kan dia. Tuh kan, nembus kan. Habis itu ya kalau yang pasang long yang serakah mungkin breakout ke atas gitu kan, mau mantul. Ternyata dia malah nembus apa? Namanya tuh jebol ini gitu, yang area bawah sini tuh jebol. Nah gitu teman-teman, main futures tuh ya gitulah, apa namanya, pusingnya di situ teman-teman. Karena kalau nggak salah ini 1300 kan, dia naik ke 1345 kan, di titik ini bisa dilihat di kiri atas tuh 1345, boom kan, sekarang jadi 1100-an teman-teman. Nah kayak gitu. Tapi kalau di spot kan bisa inilah teman-teman ya, ngehold. Kalau saya kan DCA jadi bisa tambah terus teman-teman ya. Jadi ya saya langsung beli aja sekarang teman-teman. Tuh kan dapat 8,45 Kaspa, lumayan teman-teman ya. Dapat murah nih. Swipe ke atas. Selesai teman-teman ya. Nah, ini dia 19 Juni teman-teman. 2025 jam 1:36 ya. Waktu Indonesia Barat, dini hari teman-teman. Ini saya baru bikin nih hari Kamis. Ya, 1:30 dini hari teman-teman. Dan kita sekarang lihat ya di sini di portofolionya. Kita lihat harga rata-ratanya teman-teman. Tadi kan 1987.
Tuh sekarang jadi 1967 teman-teman ya. Jadi harga rata-ratanya turun Rp20. Jadi ya gitu, kayak beli-beli terus ya. Kalau dapatnya di harga jatuh gini, AVG-nya makin turun teman-teman. Jadi sekarang kas pas saya 335 teman-teman ya. Tadi kan sekitar 327 ya kalau nggak salah. Ya saya juga lupa tadi 327 kalau nggak salah. Sekarang jadi 335 kaspa teman-teman ya. Tuh. Ini 458 hari loh teman-teman. Ya saya belum jual ya teman-teman ya. Dan kalau dilihat di sini yang ngeri lah. Lihat teman-teman ya. Di chartnya ini ya, kalau pasar makin turun lagi atau bear market atau mungkin BTC dominance naik kan, dan Bitcoin turun, ya pasti kan altcoin juga hancur teman-teman ya. Dan ini udah deket banget ini mau bikin kerugian terbesar yang baru. Kalau dia makin turun ya saya makin ambles, bisa 300.000 minusnya. Ini kan di pojok kanan bawah kelihatan tuh 286.000 teman-teman ya. Gitu. Ya kalau makin turun ya 300.000 rugi saya bisa jadi lebih dari itu teman-teman minusnya. Karena ini sekarang modal saya kan 660 ya. Ini udah minggu ke 66 teman-teman ya. Gitu. Nominal saya flat terus 10.000 teman-teman ya. Nggak ditambahin, nggak dikurangin. Tiap minggu segitu terus flat gitu ya. Jadi ya di bawah santai aja teman-teman. Kalau kayak gini gitu ya, sesempatnya aja. Kenapa saya baru upload sekarang? Ya sebenarnya bisa pas tanggal 16 tuh teman-teman ya. Pas Kaspa lagi naik, bisa aja saya beli teman-teman. Pas di sini nih, bisa aja saya beli di pucuk, nggak masalah teman-teman. Cuman saya tuh belum sempat gitu ya, karena sibuk saya, jadi baru bisa sekarang. Dan untungnya memang dikasih murah teman-teman. Ya saya juga kalau waktu itu serok nih, tanggal berapa? Ya 2 hari 3 hari lalu kalau saya serok di sini, ya nggak masalah teman-teman. Harga mau ambles kayak gini juga, mau nanti pas minggu depan balik lagi ke atas ya nggak apa-apa, saya beli lagi gitu teman-teman. Jadi kalau saya kan DCA ya tiap minggu, ya nggak peduli harga di berapa, nggak usah dianalisa, saya beli 10.000 flat terus gitu teman-teman, konsisten. Alhamdulillah belum pernah bolong sejauh ini. Mulainya dari 18 Maret teman-teman ya, 2024. Nah kita lihat di sini, masih bisa kelihatan nggak? Tuh kelihatan teman-teman ya, lihat pojok kanan bawah tuh di chart 18 Maret 2024 kelihatan kan tulisannya. Itu awal kali saya beli. Sekarang 19 Juni 2025, berarti kan 1 tahun 3 bulan teman-teman ya gitu. 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun lebih 1 kuartal ya gitu, 3 bulan. Ya gitu teman-teman. Ya dijalani aja teman-teman ya. Sekarang ternyata boom ambles gitu ya. Ya saya lihat juga, baca di komen tuh sempat lihat ya. Ya bagus plannya segala macam, tapi apa namanya, asetnya salah pilih aset. Ya sebenarnya nggak salah juga sih bang, maksudnya ya semua juga altcoin mungkin sekarang lagi sengsara ya bang ya, kecuali ada beberapa tertentu. Tapi kan karena BTC dominance kuat tuh ya rata-rata balik kandang, atau yang untung tuh yang TP gitu. Tapi kalau yang jangka panjang kayak siklus-siklus 2016-2017 itu tuh masih belum gitu ya. Kayak chartnya yang cantik gitu ya, kayak terbangnya tinggi banget tuh belum gitu. Tapi kalau yang kitanya sabar, DCA, mungkin ya insya Allah ada momen kayak gitu. Asal ya sabar dijalani gitu ya. Karena kita udah apa ya, di prank tuh dari 2022 kan. 2020-2021 saya pikir altcoin tuh nggak terlalu kenceng gitu. Saya udah di market soalnya tahun segitu. 2020-2021 tuh bisa dibilang singkat lah, nggak kayak 2016-2017 apa bull marketnya gitu ya, gila-gilaan itu 2016-2017 tuh altcoin, Bitcoin juga, apalagi Bitcoin masih murah waktu itu gitu kan. Ya sekarang kasusnya udah beda. Ya mungkin nunggu good news atau berita bagus gitu kan teman-teman. Ya gitu, mungkin ada gitu momen titik baliknya tuh ketika ekonomi udah baik. Itu aja sih kuncinya. Ya selama sekarang tuh jangka panjang, makanya gitu budgetnya kecil-kecil, dikit-dikit gitu aja, di bawah santai gitu. Saya juga udah nggak trading gitu ya. Ya dulu waktu itu saya trading gitu kan, masih trading gitu kan, scalping segala macam. Sekarang nggak gitu ya. Fokus ini aja lah kayak DCA gitu kan, salah satunya di ini. Kalau ini kan saya kontenin, kalau yang portofolio pribadi ya ada gitu. Gitulah teman-teman ya. Ini mah buat gabut-gabut aja sama bikin konten gitu, bikin channel YouTube udah gitu doang. Gitu teman-teman. Ya alhamdulillah subscribernya kan berapa? Jadi 96 ya. Makasih teman-teman yang udah subscribe
channel saya ini teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman konsisten gitu ya, senantiasa dilancarkan rezekinya, urusannya ya, sehat gitu teman-teman. Ya yang penting itulah gitu, market sekarang kayak gini nggak jelas kan. Saya juga di sini nggak nyaranin teman-teman buat beli Kaspa juga gitu kan. Kalaupun kayak pahit-pahitnya kayak wah jadi pengen nih ngikutin si abang nih Kaspa nih, ya 10.000 samain aja nominalnya, nggak usah gede-gede saya bilang. Terus ini aja lihat 10.000 aja gini hancur, apalagi kalau naruhnya gede, apalagi pakai duit panas tuh, apa nggak dijual di tengah-tengah. Ya saya kan bisa bertahan gini karena budgetnya kecil teman-teman. Tapi kan budgetnya kecil gini, kalau dikasih turun lagi beli serok lagi. Nanti kekumpul Kaspanya makin banyak, ketika dia rebound, AVG kita kan turun tuh. Karena murah kita tambah. Gitu aja nggak usah mikir. Ketika naik, boom gitu kan. Bayangin tuh ke $1 jadi berapa, teman-teman. Nah ini kan saya lihat di sini. Kalau ke $1 ya saya dapatnya $335 gitu kan, sekitar 5 juta lebih lah, lebih dikit, 5,5 juta. Tapi kan kalau saya nggak nambah lagi, kalau saya nambah lagi minggu depan kan Kaspanya jadi nambah lagi 5 biji, 6 biji gitu kan, 8 biji kayak tadi misalkan. Ya kan nambah terus akhirnya, kelipatannya nambah terus gitu. Apalagi ke $10 tuh ada yang bilang kan di kolom komentar video keberapa ya saya lupa. Ya bang, jangka panjang Kaspa ke $10 ya, amin, saya amin aja gitu. Berarti kan kayak 55 juta, kayak porto apa sih ini, porto receh lah, porto kelas mahasiswa ya, Rp10.000 tiap minggu, tapi kan dijalani, disabarin gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Mungkin segitu dulu aja dari saya teman-teman ya. Terima kasih yang udah senantiasa setia menonton, yang komentar ya teman-teman, dan yang udah subscribe. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.